Bayangin deh, zaman dulu banget. Bumi belum ada, matahari juga belum. Yang ada cuma awan gede banget dari gas dan debu. Kita sebutnya nebula, kayak subkosmik raksasa gitu, ngambang di angkasa. Nebula ini isinya partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel ini nanti jadi bahan dasar planet dan bintang. Waktu itu gelap dan dingin banget. Tapi di dalam awan kosmik ini, kisah luar biasa akan dimulai. Partikel-partikel di nebula ini terus bergerak. Kadang-kadang mereka tabrakan. Gaya gravitasi mulai narik mereka jadi satu. Pelan-pelan, partikel-partikel ini ngumpul, makin lama makin besar. Kayak bikin manusia salju, tau nggak? Mulai dari bola salju kecil digelindingin, makin gede deh. Semakin banyak partikel ngumpul di tengah nebula, suhunya makin panas, tekanannya juga naik. Akhirnya, saking panas dan padatnya, lahirlah sebuah bintang matahari kita. Kelahiran matahari itu kejadian dramatis banget, melepaskan energi yang luar biasa banyak, ngedorong gas dan debu di sekitarnya. Tapi nggak semuanya terdorong. Sebagian material tetap ketahan sama gravitasi matahari. Material sisa inilah yang nantinya membentuk planet-planet termasuk bumi kita. Sementara matahari sibuk bersinar terang, debu dan gas sisa terus berputar-putar di sekitarnya. Partikel-partikel ini terus bertabrakan. Mereka nempel jadi satu, makin lama makin besar. Gumpalan ini kayak debu kosmik, makin lama makin gede. Akhirnya, mereka jadi cukup besar untuk punya gravitasi sendiri. Kita sebut gumpalan besar ini planetesimal. Mereka adalah bibit planet. Planetesimal ini muter-muterin matahari muda kayak lagi ngedance. Mereka tabrakan, kadang nempel jadi satu, makin gede lagi. Zaman dulu, tata surya kita kacau banget. Salah satu planetesimal ini akhirnya jadi rumah kita bumi. Semakin besar bumi muda ini, gravitasinya makin kuat. Dia narik makin banyak planetesimal. Bayangin kayak main biliar kosmik raksasa. Tabrakan ini menghasilkan panas yang banyak banget. Bumi muda kayak bola batu cair raksasa. Terus-terusan dibombardir sama asteroid dan meteor. Beda banget sama bumi yang kita kenal sekarang. Saat bumi awal mendingin, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Unsur-unsur berat, kayak besi dan nikel, tenggelam ke tengah. Ini membentuk inti bumi. Unsur yang lebih ringan, kayak silikon dan oksigen, naik ke permukaan. Ini membentuk mantel dan kerak bumi. Kayak kocok botol saus salad, bahan yang berat ngendap di bawah. Proses ini namanya diferensiasi, bikin bumi punya struktur berlapis. Kayak kue lapis raksasa yang enak, tapi isinya bukan krim dan kue, tapi inti, mantel dan kerak. Tapi cerita bumi belum selesai. Para ilmuwan percaya kalau ada objek seukuran Mars namanya Theia nabrak bumi muda. Kejadian dahsyat banget. Puing-puing dari tabrakan ini terlempar ke angkasa. Puing-puing ini akhirnya bergabung membentuk bulan kita. Kebayang nggak gimana tabrakan itu? Pasti kejadian yang luar biasa, meskipun serem juga. Hipotesis tabrakan raksasa ini jadi penjelasan utama kenapa bumi punya bulan yang gede banget dibanding planet lain di tata surya kita. Seiring waktu, bumi terus mendingin. Gunung berapi meletus, ngelepasin gas dari dalam bumi. Gas-gas ini membentuk atmosfer pertama bumi. Uap air di atmosfer mengembun dan jatuh jadi hujan, membentuk lautan pertama. Bumi mulai jadi planet biru yang kita kenal dan cintai. Bayangin, planet kita, yang dulunya bola batu cair yang berapi, sekarang punya lautan dan atmosfer. Mulai mirip bumi yang kita kenal sekarang. Bumi awal itu tempat yang keras dan gak ramah. Tapi, hebatnya, kehidupan muncul. Bentuk kehidupan pertama itu, organisme bersel tunggal yang sederhana. Mereka hidup di lautan, jauh di bawah permukaan, di tempat yang hangat dan terlindung dari kondisi keras di atas. Organisme sederhana ini adalah nenek moyang semua kehidupan di bumi sekarang. Artinya kita punya nenek moyang yang sama dengan semua makhluk, dari pohon tertinggi sampai serangga terkecil. Ini mengingatkan kita kalau kita semua terhubung, bagian dari jalinan kehidupan yang besar di bumi. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi berevolusi dan beragam. Dari organisme bersel tunggal yang sederhana itu muncullah keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang luar biasa yang kita lihat sekarang. Benua bergeser, lautan naik dan turun, dan zaman es datang dan pergi. Kisah bumi adalah kisah perubahan dan evolusi yang terus-menerus. Dan bagaimana dengan kita manusia? Kita pendatang baru di panggung kosmik.
Tapi, kita punya kekuatan untuk membentuk masa depan planet kita. Tanggung jawab kita untuk belajar dari masa lalu bumi, dan bekerja sama untuk memastikan masa depan yang sehat dan sejahtera bagi semua kehidupan di planet yang luar biasa ini. Lagi pula, bumi adalah satu-satunya rumah yang kita kenal.